Alhamdulillah, demikian tadi paparan dari Ustadz. Selanjutnya eh, tanya jawab ya Ustadz. Ya. Kepada akhwat dewa sekalian, jika ada yang ingin bertanya, boleh chat di kolom chat atau hashtag. Ini ada dari chat Ustadz. Baik. Izin bertanya Ustadz, selama ini pemahaman saya niat dalam beramal soleh adalah sesuatu yang utama. Apakah seseorang yang lupa dalam berniat, bahkan keseringan lupanya, salah satunya lupa niat dalam mengikuti kajian, apakah ini mengurangi nilai amal tersebut, Ustaz? Ya, ada sebuah kaidah yang dibagi para ulama, ya, sesuatu yang sudah dilakukan rutin dan dia paham, maka insya Allah sudah nggak perlu niat. Ya. Karena udah rutin. Misalnya bulan Ramadan tiap sahur gitu, ya, nggak niat ya. Misalnya, ya, masalahnya kita ngapain lagi sahur kalau nggak untuk siam misalnya. Nggak mungkin lah bangun jam 3 masjidnya ribut ya, sahur masih aja nggak sarapan, nggak mungkin. Atau nggak niat ketika sudah rutin ya, itu insya Allah sudah terbilang niat ya. Ya. Jadi yang penting nanti niatnya itu di awal Ramadan 2, 3 itu udah ngikut semua. Orang beriman motong kambing misalnya, nggak bismillah, sah nggak? Ya, sah, insya Allah sah. Ya. Kenapa? Nggak mungkin lah orang beriman, saya motong ini buat nyidoro kidul. Pasti ya, karena sudah biasa berakidah tidak motong binatang kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau sekedar ngaji begini, ya insya Allah kan nggak berdampak secara hukum. Ya. Jadi karena nggak berdampak secara hukum, ya lebih otomatis lagi. Tapi kalau mau niat, ya insya Allah lebih bagus lagi. Ya. Walaupun fikih Imam Syafi'i ya tetap ya, mengharuskan, usahakan tetap niat. Ya. Misalnya, usahakan tetap Bismillahirrahmanirrahim kalau motong. Ya, karena kalau pakai Bismillah dan niat betul-betul untuk Allah dan lebih aman. Kalau lupa ya udah, kalau lupa dimaafin karena insya Allah kamu sebagai orang beriman nggak mungkin. Ya. Ramadan juga begitu. Bagaimana? Hari kedua, hari ketiga nggak niat. Karena di masyarakat disebut niat itu kalau ngomong ya. Nawaitu sauma ghadin adai fardhi syahri Ramadan. Kalau nggak ngomong belum disebut niat, padahal niat itu aslinya pekerjaan hati. Yang penting hatinya udah saya besok puasa Ramadan, sudah selesai. Tapi ya, sebagian fikih Syafi'i memang harus begitu. Sholli sholat subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan. Jadi rinci begitu niatnya. Saya salat subuh 2 rakaat. Kalau dipikirkan nggak mungkin salat subuh 3 rakaat. Yang penting niatin ini rakaat. Adaan ini cash ya, bukan qadha. Murni untuk saya. Ini untuk Allah lillahi ta'ala. Ya silahkan aja, kita nggak usah ribut masalah diucapkan atau enggak. Ya. Sehingga di Ramadan itu tetap fikih Syafi'i itu membenarkan juga kalau misalnya niatnya hari kedua, hari ketiga dan seterusnya lupa niat, itu membenarkan juga kalau karena lupa.
Yang penting di awal Ramadan dia berniat begini, nawaitu sama wadin an adai fi syahri Ramadan hadhihi sanati, tahun ini ya Allah ya, lillahi ta'ala, wa nawaitu siyama syahri Ramadan kullihi, dan saya juga sudah niat untuk seluruh Ramadan. Itu kalau bagi Syafi'i nggak apa-apa tuh kamu nggak niat atau lupa hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Saya cuma ingin mengambil pelajaran ada amal-amal yang sudah biasa kita lakukan, ya. Walaupun nggak pakai niat, insya Allah Allah sudah paham, ya. Innahu alimun bidzatis sudur, ya. Allah itu maha tahu ada isi hati manusia. Kamu ngaji untuk apa, ya? Kamu berwalidain untuk apa? Kamu infak untuk apa? Itu Allah tahu semua. Ya. Karena itu bukti bahwa kamu sudah selalu berniat baik, ya. Salah satunya apa? Salah satunya istiqomah. Kamu terus ingin melaksanakan amal-amal tersebut. Ada lagi Ustadz? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Manakah yang lebih utama, membaca Al-Quran bila hanya 15 menit, tapi istiqomah, atau bacanya lama, tapi tidak istiqomah? Jazakillah khair. Ada lagi yang lebih baik lagi, banyak istiqomah. Sekali baca sejam, tapi istiqomah. Sekali baca 5 jam, tapi istiqomah. Ya memang kalau kemampuannya baru sedikit, tapi istiqomah, ya, tentu itu ya lebih baik daripada banyak nggak istiqomah. Nah, Rasulullah mengatakan, habbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Nah, itu lebih dicinta oleh Allah, ya, yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Pengertiannya apalagi banyak. Maka kalau banyak nggak istiqomah, ya, maka penting dievaluasi. Kamu kenapa banyak nggak istiqomah? Memang ada bacaan Quran istilahnya nyetok. Ini saya baca 5 juz ya, ini nyetok untuk 10 hari. Memang ini pakai stop-stop ya, ini ibadah pakai stop-stop. Jadi usahakan pengertian ibadah itu apa yang kita lakukan hari ini, yaitu kebutuhan hari ini. Ya. Ya, kita sholat subuh hari ini, ya memang kebutuhan hari ini. Gak ada istilah. Kan kemarin saya udah sholat, masa hari ini sholat lagi. Ya memang banyak ya. Ya, urusan dunia juga begitu. Kamu mandi itu ya untuk kebutuhan hari ini. Nggak ada istilah saya nggak usah mandi, kenapa? Yang kemarin udah mandi. Ya. Hari ini ya mandinya hari ini. Pun ya di negeri ini ada aja ya sebuah pesantren yang mengajarkan, ya, mengajarkan sistem sholat nyetok itu, ya. Jadi sholat subuh 10 kali, berarti nanti 10 hari ke depan udah nggak perlu sholat. Berzaman ya, berzaman ya, sholat begitu stop begitu ya. Padahal ya diri manusia itu ya butuh ibadahnya harian. Jadi ketika dipahami seperti itu, insya Allah manusia siap dengan ibadah banyak, tapi istiqomah atau dilakukan secara terus-menerus. Baik, lanjut. Ini ada yang raise hand. Yes. Silakan Ibu Alia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz tentang tadi tadabbur. Saya mendengar kisah tentang Ummul Mukminin Aisyah gitu ya. Terkesan sekali bagaimana di zaman sahabat itu mentadaburi dengan sangat mendalam ya Ustadz, sampai mentakwil dalam dalam berdoa pun begitu. Dan alhamdulillahnya di saat sekarang juga sudah banyak kajian-kajian tadabbur ya Ustadz, yang bisa dilakukan dengan narasumber ataupun mandiri gitu. Cuman
yang saya ingin tanyakan sebenarnya tahapan-tahapan tadabbur yang mungkin bisa kita lakukan mandiri gitu ya Ustaz. Misalnya kita membaca ayat kemudian membaca tafsir gitu, terus kita merefleksikan dan, misalnya akhirnya ditutup dengan doa seperti tadi, Aisyah gitu ya Ustaz. Mungkin Ustaz ada sedikit pencerahan bagaimana sebaiknya kita apabila ingin melakukan mandiri untuk bertadabbur gitu Ustaz. Jazakallahu khair. Jadi tadabbur itu butuh 2 modal ya, yang besar ya. Bahkan mungkin modal pertamanya itu tingkat kebutuhannya bisa mencapai 75%. Ya. Faktor keduanya mungkin 20%. Artinya manusia itu sebetulnya sudah bisa tadabbur dengan terjemahan misalnya. Kalau 75%-nya itu dibayar dengan baik. Apa 75% itu? Namanya tazkiyatun nafsi. Membersihkan jiwa. Pembersihan jiwa itu ada 2. Perbanyak amal soleh dan jauhkan dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang melakukan 2 ini, maka jiwanya, hatinya akan bersih. Ya. Jiwa yang bersih itulah yang mudah nyambung dengan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, walaupun demikian, kalau kita nggak punya atau belum punya, ya tetap aja tadabbur, tapi nggak dilakukan. Ya, tapi saya kira alhamdulillah ngaji Rabu setiap seperti ini sudah pasti ini membuat kita tadabbur lebih dalam lagi. Ya. Ya, tidak saja terjemahan, ya tafsiran, ya pengertian Quran dengan Quran dan seterusnya. Tapi kalau jiwa ini tidak ditazkiyah, ya, tidak dibersihkan dengan perbanyak amal soleh, hindarkan ya, kemaksiatan, ya, maka hatinya akan mengalami qaswah, gersang. Kegersangan itulah yang nggak bisa nyambung. Ada ayat, ya takut. Tapi istilahnya nggak sampai baper. Ya. Baper ber-Al-Quran itu penting ya. Baper sama ayat surga, baper sama neraka, sehingga menghasilkan doa yang khusyuk. Dan tidak mustahil kalau ya terus berusaha. Mungkin bulan ini atau tahun ini kualitas tadabburnya baru nilainya 5, apa-apa terus aja. Nilainya 6, nilainya 7 ya. Memang tidak ada yang tadabbur langsung baik gitu ya. Ya, walaupun kadang manusia tidak bisa membendung sebuah dampak tadabbur yang bisa disebut berlebihan. Seperti yang pernah kita bahas kemarin saat Umar mendengar inna adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' sampai pingsan misalnya, saking kuatnya tadabbur. Pingsan nggak bisa bangun lagi. Ya. Akhirnya didapatkan oleh para sahabat, diangkat, bawa pulang ke rumah, sakit sebulan misalnya. Ya. Itu berarti kayak apa? Itu takutnya sama neraka sehingga sampai seperti itu. Ya. Ya tentu Umar begitu kan cuma sekali aja. Insya Allah tidak sampai kepada berlebihan. Karena itu memang kasuistik atau kondisional jiwanya waktu itu. Yang penting bagi kita ya, jangan sampai juga ya, tidak pernah, usahakan pernah ya, merasakan pernah ya takut oleh ya katakan ayat-ayat pendek yang sudah sangat kita hafal misalnya, itu kalau ditadabburkan ya mengerikan juga sebetulnya ya. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu haddada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamah. Ya. Dalam suasana tadabbur yang khusyuk, ya,
pasti seorang ya, antara takut akan dirinya, tapi berharap sehingga otomatis menghasilkan amal, menghasilkan doa dan lain sebagainya. Allah a'lam. Masih boleh Ustadz? Ya, silakan. Ini ada dari Afwan, izin bertanya Ustadz. Di Quran surat Al-Insyiqaq qala aqsimu bisafaq. Yang di Quran terjemahannya arti safaq adalah cahaya merah di waktu senja. Apakah ini menggambarkan rasa takut musyrikin ahli surga tadi seperti sangat maksimal? Enggak, Titik. itu cuma sebuah objek sumpah ya. Objek sumpah bahwa Allah bersumpah ya dengan syafaq ya, nah jingga bilang sunset ya. Kalau simu bis syafaq pun saat sunrise juga warnanya juga syafaq. Ya. Kalau simu bis syafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq, sumpahnya adalah latar kabunna tabaqan an tabaq. Bahwa hidupmu manusia jangan dikira titik. Saya gampang. Hidup itu koma terus. Ya. Ya. Di perut ibu, koma. Keluar dunia, koma. Mati, koma. Di alam kubur, koma. Kalau sudah surga atau neraka, baru titik. Nah, proses hidup seperti itulah yang disebut dengan latar kabunna tabaqan an tabaq. Ya. Hubungannya apa dengan warna jingga tadi? Sebagaimana tiap pagi atau tiap petang, ya, manusia selama nggak mendung selalu mendapatkan suasana itu. Sebagaimana suasana itu tiap hari kamu temukan, begitulah kepastian proses hidupmu. Ya, pasti akan terjadi. Ya. Habis begini, habis begini terus. Ya. Nggak berhenti ya, di satu titik ya. Di dunia pindah ke alam kubur ya. Terus di alam kubur bisa bahagia, bisa sengsara, dibangkitkan terus ya. Proses sampai akhirnya ya, sallallahu lana wa lakum al-afiyah. Semoga akhir kehidupan ini di surga. Allah. Ada satu lagi nih Ustadz. Ya. Izin bertanya Ustadz, jika tidak puasa sunnah karena ibu kalau makan maunya ditemani, bagaimana itu Ustadz? Apakah itu bisa menjadi pahala dalam berbakti pada orang tua? Mana baiknya, tetap puasa atau jadi tidak puasa? Ibu udah ujur. Insya Allah selama dia sudah niat ya, membahagiakan orang tua itu setara dengan semua amal. Ya. Asal niatnya memang ingin berbuat baik, membahagiakan ibu. Ya. Dalam hal ini hadits Unais. Ya. Rasulullah pernah memuji seorang ya, sebutlah semacam sahabi. Kenapa disebut semacam? Karena sahabat ini nggak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi Rasulullah kenal. Rasulullah merekomendasikan orang baik banget. Kenapa? Uwais namanya, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni seorang Muslim di masa Rasulullah tinggal diam. Nggak sempat ketemu dengan Rasulullah. Apalagi ikut jihad, apalagi ikut. Kenapa? Karena dia kondisinya mengharuskan dia menemani ibu. Sampai meninggal dunia. Maka Rasulullah berpesan kepada sahabat terutama Umar radhiyallahu an, sangat menunggu-nunggu kapan ya kita bisa ketemu Uwais ya. Keren banget tuh Uwais. Besok siapa saja yang ketemu Uwais jangan lupa minta didoakan. Karena doanya pasti dikabulkan oleh
Ternyata ya, baru ketemu setelah Umar jadi khalifah. Ibunya udah meninggal, berarti mungkin sudah 20 tahun dari sejak Rasulullah menjelaskan siapa itu Uwais. Maka Umar pun langsung, betul ya kamu Uwais. Betul. Kata Rasulullah, kamu itu ya, di kulitmu itu ada belang. Ada belang seukuran uang logam. Benar itu ada? Iya benar. Langsung dia, Rasulullah berpesan agar kalau saya ketemu kamu, saya tolong didoakan. Doakan apa? Agar saya diampuni oleh Allah. Sekelas Umar masih butuh didoakan, saya diampuni. Bagaimana dengan kita? Ya. Akhirnya berdoa. Akhirnya Umar mengerahkan pasukannya ataupun pengawal-pengawalnya. Tolong orang di servis ya, dihormati lah istilahnya, fasilitas. Uwais menolak. Ya, enggak. Saya mau jadi orang biasa. Saya bukan siapa-siapa. Kalau kamu melakukan hal-hal yang sifatnya penghormatan, kemudian saya pulang aja. Saya dia mau ke Irak, mampir ke Madinah, ibu kota. Ya, itulah ya. Insya Allah ya, niat siamnya, apalagi siam sunnah ya. Apalagi sudah sahur, ya. Tapi ibunya nggak bisa makan kalau nggak ditemenin. Walaupun jika memungkinkan ibunya ngaji juga, ya, supaya kadang-kadang ibunya bisa tafahum, ya, bisa memahami, bisa toleransi juga. Kamu puasa itu kenapa terusin aja? Kalau dapat izin seperti itu ya enak. Kalau ibunya ngotot, oh nggak bisa. Kalau ibunya tahu ini kan cuma puasa sunnah, ya, batalin supaya kita bisa makan berdua. Ya udah. Nah, insya Allah niatnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala. Masih boleh Ustaz? Ya silakan. Ada Ustaz. Kalau ada orang yang berhutang pada kita, tapi dia bayar hutangnya dari hasil yang tidak halal, misalnya dari judi, itu kita nerima atau gimana Ustaz? Kalau kita nerima, ke kitanya halal apa enggak Ustaz? Ya kalau masih kira-kira itu nggak bisa jadi hukum. Kemungkinan nggak bisa jadi hukum. Kalau kamu ngelihat dia masuk ke tempat judi, pulang menang, nah itu baru tolak. Tolak ataupun terus terang aja, saya nggak bisa nerima kalau bayarnya dari begini, nggak jadi judi aja dan apa aja. Ya. Tapi kalau sepertinya ini dari judi ini bisa hukum itu harus letterlock, harus jelas, nggak bisa kira-kira. Ya. Tapi memang ada rada-rada, ya, kamu sih rada-rada terima aja, ya. Karena memang ada bau-baunya misalnya nanti masuk hukum waro. Ya saya diterimanya udah berarti lunas. Tapi saya nggak mau menggunakan uang ini. Jadi ya. Karena waro, karena kehati-hatian. Padahal menggunakan juga nggak apa-apa secara fikih. Ya. Jadi dia mau milih fikih atau memilih tawarruh, berhati-hati. Allah. Terima kasih Ustaz. Kayaknya udah nggak ada lagi Ustaz. Ya dalam ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma munna alaina wa qina adhabas samum innaka antal barrur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.